Jemaat Tuhan, Shalom, Haleluya. Mari tunjukkan senyum sukacita kita masing-masing. Boleh tengok kanan kiri, muka belakang. Lambaikan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa kita yang sudah hadir saat sore hari ini, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Dan saat sore hari ini ketika kami menghadap hadirat Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Yesus, yang menjadi kesukaan Tuhan, yang berkenan di hadapan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu,
kepada Tuhan sebab Dia baik. Naikkan syukur kepada Tuhan sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kasih-Nya kekal Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terima kasih Tuhan. Tak kecuali bagiku. Sungguh indah. Yesus,
bersama-sama satu hal yang selalu kami naikkan kepada Engkau Tuhan, yaitu ucapan syukur kami. Meskipun apa yang kami lakukan semuanya tidak akan pernah bisa membalas kasih setia Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami persembahkan lewat ibadah kami, puji-pujian, hormat, penyembahan kami kepada Engkau, Engkau dimuliakan dan Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah segenap hati kami dengan tulus datang kepada Engkau dan sungguh memberikan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab bukan hanya yang terbaik yang kami bawa, tetapi hal yang menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, membukakan pikiran hati kami, sehingga firman-Mu mendarat menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan waktu yang indah untuk kami mendengar firman-Mu. Beri telinga hati kami untuk menjadi seperti seorang murid, sehingga kami pun selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, tetapi kuasa-Mu malam hari ini tidak terbatas melawat setiap kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Menjadi orang percaya kepada Kristus adalah perjalanan sebagai seorang murid, ya. Mungkin seringkali saya menyampaikan tentang murid ini, saudara. Tapi ada sesuatu yang selalu, saudara-saudara, ketika saya merenungkan ini, ada sesuatu yang sungguh penting di dalam kehidupan orang percaya, gitu ya. Menjadi orang percaya kepada Kristus adalah perjalanan sebagai seorang murid. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita menjadi orang Kristen, berarti satu kehidupan, ya, satu komitmen kita bahwa hidup kita berjalan menjadi seorang murid. Kita mau perjalanan hidup kita menjadi seorang murid, saudara. Ya, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang 20. Ayat ini tidak asing bagi kita. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah amanat agung, ya, biasanya disebut amanat agung. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saudara-saudara, saya akan membacakan, Bapak Ibu saudara-saudara menyimak dengan baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ayat ini jelas sekali. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat ini kalau kita bedah bersama-sama, ya, ayat ini juga mengajarkan kita tentang Tritunggal. Ya, di situ ada formulasi
baptisan, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, kata nama ini, ya, sebelum saya menjelaskan tentang menjadi orang percaya kepada Kristus adalah perjalanan sebagai seorang murid, ya, kata nama di sana dalam bahasa asli ini dipakai kata yang kasusnya, kasus bahasanya adalah singular, ya, bukan plural, ya. Singular artinya tunggal. Jadi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Jadi Tuhan kita satu, ya, jangan bingung, ya. Tuhan kita satu tapi menyatakan dirinya sebagai 3 pribadi. Bukan dikatakan dalam nama-nama. Nah, kalau nama-nama berarti jamak, plural, ya. Tapi Alkitab mengatakan baik dalam bahasa asli maupun bahasa Indonesia dipakai kata singular. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oleh sebab itu ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang Tritunggal, gitu ya. Saudara-saudara, ya. Nah, kita tidak terlalu membahas itu terlalu panjang, namun kita akan bahas tentang ini. Tema menjadi orang percaya kepada Kristus adalah perjalanan sebagai seorang murid. Tuhan Yesus memerintahkan dengan saudara-saudara, dengan perintah amanat agungnya, dia mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, Alkitab tidak menulis jadikan semua bangsa pengikutku. Alkitab tidak menulis jadikan semua bangsa orang Kristen, ya. Alkitab menulis jadikan semua bangsa muridku. Artinya menjadi orang percaya itu sama dengan menjadi seorang murid. Amin. Saudara-saudara, nah penting bagi kita untuk kita pahami menjadi seorang Kristen itu sebenarnya adalah menjadi murid. Namun ada banyak orang Kristen tidak bisa menjadi seorang murid, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau menghidupi pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dan malam hari ini kita akan bersama-sama memahami, kalau kita orang percaya, kalau kita adalah orang Kristen, ya, kita adalah murid Kristus. Kita harus mendengar firman, kita harus menghidupi perintah-perintah Tuhan dan firman Tuhan. Baik. Nah, saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak mencari pengikut. Tuhan Yesus tidak mencari pengikut, melainkan Tuhan Yesus mencari murid-murid. Amin. Tuhan Yesus mencari murid-murid, ya, bukan pengikut. Lantas apa bedanya pengikut dengan murid? Coba kita perhatikan di sini. Mengapa penekanan ayat ini pada murid bukan pengikut? Karena seorang murid pasti pengikut, ya. Seorang murid pasti pengikut. Namun seorang pengikut belum tentu murid, ya. Saya mau ikut, tapi belum tentu menjadi murid, saudara. Oleh sebab itu penekanan ayat ini, saudara-saudara, pada amanat agung ini menjadikan semua bangsa murid Kristus, ya. Semua yang dipanggil menjadi orang percaya harus menjadi murid, saudara-saudara, ya.
Klik. Nah, seorang Kristen sejati, ya, Kristen tangguh dan kuat, atau Kristen yang dewasa, itu dihasilkan dan terbentuk melalui proses pemuritan. Amin. Ya. Orang Kristen yang dewasa itu dihasilkan dari proses dimuridkan. Proses pemuritan. Ya. Kalau hanya menjadi seorang pengikut, maka kita nggak bisa menjadi Kristen yang dewasa. Sedangkan Tuhan Yesus menjemput gerejanya adalah gereja yang siap, gereja yang tidak bercacat celah. Itu yang akan dijemput oleh Tuhan. Gereja yang sudah bisa menjadi mempelai wanita surga. Ya, artinya adalah gereja yang mampu berdandan dalam kekudusan. Ya, gereja yang berdandan secara rohani di dalam kekudusan, kehidupan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan, saudara-saudara. Ya, jadi ketika kita menjadi Kristen-Kristenan, saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita. Ketika Kristus datang di awan-awan menjemput gerejanya, maka gereja yang tidak bercacat celah, gereja yang dewasa, gereja yang mampu berdandan secara rohani, itulah yang akan dijemput oleh Kristus naik ke awan-awan yang indah itu. Oleh sebab itu zaman dulu ada lagu pujian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya, itulah pertemuan di mana Kristus akan menjemput gerejanya, dia di awan-awan, dan gerejanya diangkat sebelum masa antikris. Ya, masa antikris itu masa Dajjal. Saudara, banyak orang menyebut Dajjal, ya, sebut di sana Dajjal al-Masih, ya, antikris. Sebelum masa itu, saudara, ya. Tetapi orang-orang yang tidak mampu berdandan, orang-orang yang tidak dewasa dalam iman, orang-orang yang tidak bertumbuh dalam iman, saudara-saudara, akan ditinggalkan dan akan mengikuti masa-masa antikris di mana aniaya, saudara-saudara, dan tentu saja penderitaan yang sangat hebat pada masa itu. Ini yang Tuhan ajarkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Kristen yang dewasa ini dihasilkan dari proses pemuritan. Orang percaya harus menjadi murid, saudara. Menghidupi pengajaran firman, bukan hanya mendengar dan melupakan kata firman Tuhan, tetapi mendengar dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab lebih berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ini penting dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, klik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemuritan itu adalah wadah. Kenapa Tuhan ngomong pemuritan? Ya, karena pemuritan itu bisa disebut wadah atau cara atau mungkin sistem. Ya, bisa juga disebut pola. Ya, yang lebih gampang kita sebut sebagai tempat proses pembentukan diri. Untuk apa? Untuk melangkah dalam pertumbuhan iman. Kalau kita tidak dimuridkan, kita tidak bisa memahami firman Allah. Kalau kita tidak hidup sebagai seorang murid, kita tidak akan pernah ngerti, ya, apa yang Tuhan mau
apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi murid, kita akan dibentuk melalui proses ini untuk bertumbuh di dalam iman kita. Ya, bertumbuh dalam iman kita. Namun menjadi murid yang matang dan sukses merupakan pilihan. Ya. Saudara-saudara, jadi untuk menjadi murid itu pilihan. Ada banyak orang percaya hidup sebagai orang Kristen. Ya, katakanlah gereja-gereja yang mega church, mereka jemaatnya sampai ribuan. Apakah semua murid? Tidak, saudara. Ya, tidak semua adalah murid. Ya, kita harus pahami ini. Kita harus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan seorang murid, menjadi seorang murid, saudara. Ya, bukan Kristen simpatisan. Ya, saya simpati dengan Kristen, jadi saya menjadi orang Kristen. Saya pergi ke gereja. Ya, penekanan yang sering kami sampaikan adalah itu iman yang tidak menyelamatkan. Jangan kita memiliki iman yang melompat dalam gelap. Jangan kita memiliki iman yang hanya berdasarkan akal. Jangan kita memiliki iman yang sementara, saudara. Tapi kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Itu penting, ya, dalam kehidupan kita. Ya, orang Kristen yang matang itu pilihan. Mau tidak kita sebagai orang Kristen menjadi murid? Kalau tidak mau, ya kita hanya Kristen simpatisan. Ya, kita hanya Kristen yang hanya bisa berteriak-teriak memuji Tuhan, tapi iman kita kosong. Ya, saudara. Jadi ini penting di dalam kehidupan kita, menjadi seorang murid, menjadi orang percaya kepada Kristus adalah perjalanan sebagai seorang murid, saudara. Ya, ya, klik. Contohnya adalah Yudas Iskariot. Yudas ini seorang murid enggak? Yudas itu seorang murid. Dikenal bahkan dia dalam 12 murid Kristus, ya, yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Namun dia memilih, sekali lagi, kematangan kekristenan kita, kesuksesan kekristenan kita merupakan pilihan kita untuk menjadi murid. Yudas ini menjadi murid, tapi dia memilih membuka celah dan hidupnya sebagai seorang pengkhianat. Dia memilih hidupnya tidak lagi menjadi murid, tetapi dia memilih sebagai pengkhianat. Saudara-saudara, ya, ini Yudas. Bisa saja sebagai murid, terus kita mulai membuka celah ini dan kita memilih. Jadi menjadi murid atau tidak itu pilihan, saudara-saudara, ya, pilihan. Membuka celah ini artinya adalah memberi kesempatan kepada iblis, ya. Ini bukan kenyamakan, ketamakan, membuka diri dalam ketamakan. Ya, Yudas membuka diri celah, ya, itu kepada iblis sehingga iblis masuk
dan hidupnya yang tamak itulah yang dipakai oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Ya. Setelah dalam perjalanan pelayanan Yudas, dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yudas ini seorang bendahara memegang keuangan, saudara. Ya, Yudas sebagai seorang bendahara, tapi hidupnya yang di dalam pikiran dan hatinya yang dipikir cuma duit saja, saudara. Ya, uang saja. Dia mendengarkan pengajaran firman, dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi firman-Nya tidak dijadikan, tidak dihidupi sebagai seorang murid, tapi justru dia membuka celah. Dia malah justru memilih hidupnya tamak akan uang. Sehingga iblis bekerja luar biasa dalam kehidupan Yudas. Sampai pada akhirnya apa? Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Saudara-saudara, ini kan luar biasa. Pada saat ada seorang perempuan yang berdosa datang kepada Tuhan, dia memiliki minyak narwastu yang begitu mahal, minyak wangi-wangian yang harganya sangat mahal. Perempuan ini datang kepada Yesus dan dia mulai mencurahkan minyak ini kepada Tuhan Yesus untuk diminyaki, untuk diurapi. Yudas, apa yang dikatakan Yudas? Yudas mengatakan, mengapa minyak yang mahal begini cuma dicurahkan begitu saja? Kan sayang, minyak semahal itu hanya dicurahkan untuk mengurapi Yesus. Kalau minyak itu dijual dengan harga yang sangat mahal, dia akan mendapatkan uang yang banyak, dan uang itu baru dibagi-bagikan ke orang miskin. Kelihatannya benar nggak? Kelihatannya benar. Pikirannya Yudas, ngomongnya Yudas begitu. Coba kalau minyak itu nggak usah dicurahkan untuk meminyaki Yesus, jual aja, kan banyak, dapat uang banyak. Setelah itu uangnya dibagi-bagikan ke orang miskin. Setelah kita menulis dengan jelas bahwa sesungguhnya Yudas mengatakan seperti itu bukan karena dia peduli dengan orang miskin. Alkitab mengatakan, tetapi Yudas adalah tamak akan uang. Dan itu ditulis jelas. Oleh sebab itu Yudas membuka celah dan menjadi seorang pengkhianat. Dia memilih tidak menjadi murid lagi, tetapi dia memilih sebagai seorang pengkhianat. Ya, klik. Nah, menjadi seorang murid Kristus merupakan suatu langkah untuk menjadi Kristen yang matang, dewasa dan sejati. Namun menjadi Kristen dewasa itu adalah pilihan masing-masing. Maukah kita menjadi Kristen yang sejati? Itu pilihan terdapat pada kita. Kalau kita mau, kita harus menjadi murid. Amin. Kita harus mau dimuridkan firman Allah. Kita harus menghidupi firman Allah. Kita harus menghidupi pengajaran-pengajaran firman Allah, sehingga hidup kita diwarnai oleh kebenaran firman Allah. Hidup kita, sikap hidup kita, perbuatan, tingkah laku kita benar-benar menghidupi firman Allah, saudara. Ya, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, saudara, klik. Bagaimana menjadi seorang murid Kristus? Ini yang menjadi pertanyaannya di dalam kehidupan kita. Ya, ini sangat penting. Bagaimana menjadi seorang murid Kristus? Apakah hanya cukup percaya, dibaptis, dan dicatatkan di dalam catatan buku gereja?
ya, dan mungkin rajin ke gereja, ya. Bagaimana menjadi seorang murid Kristus? Yang pertama adalah mau belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang namanya murid ya belajar, amin. Ya. Terus mungkin kita alasan, kita nggak belajar dulu karena COVID-19. Nah itu kan murid SD. Ya, kalau murid SD meskipun nggak belajar di kelas, tapi dia belajar di rumah. Tugas tetap jalan, saudara. Sampai mamanya bingung. Karena mamanya yang dikejar target oleh gurunya untuk membina anaknya. Ya, saudara, sampai anak-anak ngomong begini, waduh, guru sekarang lebih kejam daripada guru di sekolah. Guru di rumah lebih kejam daripada guru di sekolah. Kenapa? Mamanya nggak sabar, sambil masak sambil ditanya, "Ma iki piye?" Ya, lama-lama dilempar sotel mamanya. Ya, saudara, ya, kamu diajari juga anak-anak nggak disiplin. Kalau sama guru di sekolah pasti ada takutnya. Kalau sama mamanya sendiri cengenges, saudara, ya. Akhirnya apa? Nggak sungguh-sungguh, mamanya nggak sabar, digebleki ya. Karena lebih kejam dari guru di rumah daripada guru di sekolah. Ya. Nah, seorang murid harus mau belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menulis di dalam Matius. Coba kita akan lihat bersama-sama. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Sudah menemukan? Ya, 29. Ya. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Undangan Yesus, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu ayat 28. 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi seorang murid. Tuhan memanggil kita, mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan dalam bahasa asli, saudara-saudara, bahasa Yunani itu sama dengan kata keselamatan. Ya, aku akan memberikan keselamatan. Saudara, kata kelegaan. Nah, saudara-saudara, tapi di ayat 29 Alkitab menulis dengan jelas, belajarlah kepadaku. Tuhan memanggil kita, Tuhan ingin kita belajar sebagai seorang murid. Belajar kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita belajar kepada Tuhan dan menerapkan pengajaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini penting. Sudahkah dalam hidup kita sehari-hari kita menerapkan apa yang Yesus ajarkan? Ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan bandingkan di dalam Matius 28 ayat 20 tadi. Ya. Dikatakan apa? Dan ajarlah, ya saudara-saudara, dalam Amanat Agung. Pas ayat yang ke 20. Dan ajarlah mereka melakukan
lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, jadi seorang murid itu menghendaki ajarlah, ya, ajarlah apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sudah kita belajar kepada Tuhan untuk kita melakukan, menerapkan pengajaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bandingkan dengan Yohanes 8 ayat ke-31. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Injil Yohanes 8 ayat 31. Sudah ketemu Bapak Ibu? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kalau kita tetap di dalam firman-Nya, kita adalah murid Tuhan, saudara. Jadi kita harus belajar kepada Tuhan, ya, melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, ini pentingnya kita belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana proses belajarnya ini? Baca firman, renungkan firman. Ya, rajinlah ke gereja. Karena di dalam gereja kita akan mendapatkan pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, ya, yang Tuhan sudah tetapkan untuk mengajar kita supaya kita bertumbuh dalam iman rohani kita kepada Tuhan. Jadi ini sangat penting, saudara-saudara, ya, pertumbuhan iman ini yang sangat penting, yaitu melakukan firman Allah. Di dalam proses penggembalaan, ya, itu di situ ada pengajaran. Pengajaran itu bicara soal kita diajar, kita ditegur, kita diarahkan, saudara, ya, untuk kita bisa melakukan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Itu dalam penggembalaan. Ya, kalau ada orang, wah, nang gereja GBS pesanggaran gak enak, aku sering ditegur. Ya cari gereja yang gak suka menegur. Saudara-saudara, ya, karena di sini kita dimuridkan. Ya, saudara-saudara. Jadi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita harus saling membuka diri untuk kita bertumbuh di dalam firman Allah. Ya, saudara-saudara, saya dan istri saya ini juga tukang negur orang. Ya. Kalau nggak mau terima firman itu, kalau nggak mau terima pengajaran, teguran, ya kita nggak usah jadi murid, gitu. Ya, saudara. Ya, ini sangat disayangkan. Kadang-kadang hanya karena kerasnya hati, ya, kerasnya hati kita, sehingga kita tidak bisa menerima pengajaran firman, teguran firman. Ya, itu sangat sulit, saudara. Ya, tetapi kalau kita belajar, kalau kita mengatakan, belajarlah kepadaku, kepada Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau memiliki kerendahan hati, saudara-saudara, teguran itu menjadi satu yang akan justru memulihkan kehidupan kita, yang akan membentuk dan memperbaiki setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Dan itu jadikan pengajaran, saudara-saudara. Ya, kalau kami menegurnya salah,
saudara bisa ngomong, ya. Loh, om sama tante ini mau negurin kok ini kan nggak sesuai firman. Boleh, saudara. Ya. Berarti itu kesalahan juga bisa terjadi kepada kami, ya, saudara. Bukan terus kita nggak mau ditegur, ya. Dan kami sebagai seorang hamba Tuhan selalu mengusahakan apa yang kami ajarkan adalah kebenaran firman Allah. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami hidupi, kami juga belajar memberikan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya. Nah, ini yang terpenting. Mau belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi seorang murid? Yang kedua, menyangkal diri dan memikul salibnya. Ya, seorang murid itu menyangkal diri. Coba kalau ada seorang murid di sekolah diajar gurunya dikatakan gini, loh, Bu, nggak seperti itu Bu Guru. Saya nggak mau seperti itu, karena pengetahuannya begini, ya, dan nggak mau mengikuti pengajaran gurunya. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak menyangkal diri. Nggak ada murid dia menjadi lebih pintar dari gurunya waktu diajar. Betul? Bisa dikeluarkan dari kelas. Diajar gurunya gini, enggak gitu Bu, saya nggak mau. Gitu. Ya kalau nggak mau kamu keluar. Kamu diajari kok malah ngajari kan gitu, saudara ya. Nah, ini proses menyangkal diri, ya. Jadi ketika kita diajar sebagai murid, kita menjadi orang yang bodoh di situ. Kita sangkali bahwa diri kita perlu pengajaran itu. Ya. Itu proses penyangkalan diri. Ya. Enggak terus menganggap dirinya lebih baik dari gurunya. Dan akhirnya di kelas membuat masalah. Ya. Saudara pasti dia menyangkali bahwa aku memang tidak bisa. Aku memang perlu belajar. Ya. Artinya apa? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia menyangkali dirinya sendiri. Ya. Dia tidak berdasarkan ego. Dia tidak bertahan pada egonya. Tetapi inilah proses yang disebut menyangkal diri, saudara. Ya. Dia akan menganggap meskipun dia pintar, saudara. Ya. Waktu saya kuliah juga begitu. Ya, karena saya sering membaca buku mungkin lebih pintar dari dosen saya. Tapi saya nggak menganggap bahwa saya lebih pintar. Saya ikuti dosen ini apa yang dimaksud. Ya, karena bagaimanapun pengajarannya pasti ada sesuatu yang memberikan pengetahuan bagi kita. Ya, itu adalah menyangkal diri. Memikul salib adalah berani dengan resiko yang sudah kita putuskan. Ketika kita menjadi murid, pasti ada sesuatu yang memang tidak cocok dengan diri kita. Ya, coba. Kalau ada seorang murid belajar di SMA Pesanggaran, ya, pasti dia mengikuti aturan-aturan SMA Pesanggaran. Jam sekian harus masuk, jam sekian pulang. Di tengah-tengah ada istirahat. Kalau jam 7 masuk, kita datang jam 9, itu nggak memikul salib itu. Ya, nanti ditanya gurunya, kenapa kamu terlambat? Duh, mau mantuk Bu,
di malam di wayang. Ya. Nah, ini berarti dia tidak mau memikul salib sebagai seorang murid. Kalau mau meskipun nonton wayang sampai pagi, ya dia akan berangkat dan tepat jam 7, dia akan pikul salibnya. Dia akan tanggung resikonya sebagai seorang murid, dia akan penuhi jam 7 pasti datang sebagai seorang murid dan belajar dengan baik. Ya, itu anak murid. Kalau nggak percaya tanya Mbak Novel. Mbak Novel ini kan guru ya. Ya kalau ada muridnya gitu-gitu, waduh bahaya ini saudara. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang dimaksud menyangkal diri dan memikul salib. Coba kita lihat Matius 16. Ayatnya di dalam Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-24. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi seorang murid dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi menyangkal diri ini penting, memikul salib ini penting. Sebagai seorang murid ini sangat penting dalam kehidupan kita. Coba bandingkan di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai dengan 66. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara-saudara, ternyata di dalam peristiwa Tuhan Yesus ada banyak murid-murid yang akhirnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia lagi. Ya. Tapi yang 12 murid ini tetap, ya, karena murid Tuhan Yesus banyak, orang-orang yang mendengar pengajaran. Kisah ini ditulis itu setelah peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya, perhatikan pasal sebelumnya. Di situ ada kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Setelah itu Tuhan Yesus
berpisah dengan orang banyak itu. Namun orang-orang banyak itu setelah beberapa hari kemudian mendengar Yesus ada di satu tempat yang mungkin dekat dengan mereka. Akhirnya orang-orang itu juga datang lagi kepada Tuhan Yesus. Dan di sana Tuhan Yesus banyak membuat mujizat. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka tentang roti hidup. Di pasal berikutnya, setelah memberi makan 5.000 orang, ditulis di situ tentang Tuhan Yesus mengajar tentang roti hidup. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada satu teguran yang begitu hebat ketika rombongan orang-orang ini, ya, bahkan mereka yang senantiasa mendengar pengajaran Yesus sebagai seorang murid. Wah, mereka senang. Yesus dimanapun dikejar, Yesus di mana didatangi, ada di mana mereka pasti mengejar untuk mendapatkan pengajaran. Tapi Tuhan Yesus menegur mereka. Sebenarnya engkau datang ke sini bukan karena engkau melihat mujizat, tapi karena engkau makan dengan kenyang. Ya, Tuhan Yesus jelas sekali menegur mereka. Ya, sebenarnya engkau datang ke sini bukan karena engkau rindu kepadaku dan melihat mujizat, tetapi karena engkau makan dan kenyang. Jadi mereka datang kepada Tuhan Yesus karena cari makan. Tuhan sudah buat mujizat, sudah sering dikasih makan 5.000 orang kenyang. Wah, datang ke sana. Oh, Yesus di sana. Nanti pasti buat mujizat, roti diperbanyak, kita kenyang. Gitu. Ya, Tuhan Yesus menegur mereka dengan luar biasa. Dan teguran ini akhirnya disampaikan dengan pengajaran tentang roti hidup. Ya, jadi tentang mengajar tentang makanan. Ya, bukan makanan itu yang harusnya dicari, tapi makanan rohani ini lebih penting. Tuhan mulai mengajar tentang roti hidup. Dan apa yang terjadi setelah mereka seperti itu diajar? Pengajaran Tuhan Yesus ini begitu keras dan teguran sampai dikatakan pada ayat 60, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Mereka nggak bisa mendengar ini, teguran Tuhan Yesus. Ya. Dan akhirnya apa? Mengundurkan diri. Padahal mereka adalah murid yang selalu mencari Yesus untuk mendengar firman. Tapi lebih dari itu ternyata mereka hanya perlu makan saja. Yang dipikiran mereka hanya soal jasmani saja. Ya. Sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Dan ada banyak murid di situ mengundurkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak siap memikul salib dan mereka tidak bisa menyangkal diri. Ya. Tidak mau dengan resiko. Ya. Teguran datang. Dia memilih meninggalkan Yesus daripada menghidupi firman. Ya. Dia memilih tidak lagi menjadi murid, tapi dia mengundurkan diri dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi murid perlu menyangkal diri dan memikul salib. Ya, memikul salib artinya dalam menjadi murid pasti ada konsekuensi, resiko. Ya, seorang murid harus taat kepada gurunya, harus memenuhi jadwal-jadwal yang ada. Ya, Aldo kalau datang jam 9 masuk jam 7 pasti dimarahi kepala sekolahnya. Ya, ya sering ya. Apalagi kalau melompat dari pagar sekolah. Ini kan luar biasa ya. Kalau sampai apa orang bilang limut ya. Pergi meninggalkan sekolah pada jam pelajaran, manjat tembok atau manjat pagar.
ini nggak siap dengan resikonya. Kalau resiko ya harus mau di situ. Ya, waduh aku nggak iso aku nek gurunya ini killer banget. Aku kurang kejar PR bisa. Waduh nanti pasti saya dapat hukuman. Ini nggak siap untuk terima konsekuensi. Akhirnya apa? Diam-diam pamit ke kamar mandi, tapi akhirnya memanjat tembok dan tidak mengikuti pelajaran. Kenapa? Karena nggak mengerjakan PR. Gurunya killer. Waduh, ya, saudara-saudara, itu yang disebut menyangkal diri dan memikul salib. Dalam menjadi murid Kristus itu resikonya lebih luar biasa. Makanya harus memikul salib. Tuhan Yesus yang jadi olok-olok, saudara. Saudara jadi orang Kristen pasti percaya deh. Selama jadi orang Kristen pernah nggak diolok-olok? Waduh, sudah bosen loh. Ya. Dikata-katai sudah bosen. Ya. Saya juga sudah bosen dari kecil. Sudah saya diolok-olok juga. Ya. Apalagi saya dulu, ya kecil, saya kecil itu ya, SD itu saya seperti anak mama gitu. Ya. Pakaian selalu rapi gitu ya, kayak Evan gitu kan. Pakaian dimasukkan rapi gitu kan, kayak anak lugu. Tapi jago berantem. Oh, dikit-dikit berantem. Teman tantang, ayo berani gue. Dikit-dikit nantang teman gitu ya. Tapi sebenarnya pakaian rapi gitu, ya. Kayak anak culun gitu kan. Ya, sering diejek. Ya udah kayak gitu diejek-ejek gitu ya. Ejek-ejek, kamu Kristen ya? Kristen gini. Itu hal biasa, sudah makanan saya dari kecil sampai saya dewasa pun, saudara, saya sering diolok-olok. Ya, kalau diolok-olok itu sudah resikonya kita harus pikul salib. Ya, belum lagi kalau ada saudara-saudara kita hanya karena jadi Kristen aja dibakar hidup-hidup. Ya, luar biasa. Ya, banyak saudara-saudara kita kalau saudara mengikuti berita-berita open doors, ya, sampai detik ini pun orang-orang Kristen teraniaya. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai hari ini pun teraniaya. Dimanapun, di negara maju sekalipun, di Amerika yang notabene katanya negara yang banyak orang Kristennya, ya, bukan orang Kristen di sana, itu negara liberal, tapi Kristen seringkali tertindas di sana. Ya, banyak yang menderita karena mereka mengikuti Yesus, mereka menjadi murid Kristus. Yang ketiga, bagaimana menjadi murid Kristus, saudara? Hidup menjadi duplikat gurunya. Seorang murid itu duplikatnya gurunya. Ya. Ini menjadi murid itu. Jadi menduplikat, melihat gurunya dan kita lakukan. Melihat gurunya dan kita lakukan. Apa yang Yesus lakukan, kita juga ikut melakukan. Itu namanya duplikat. Ya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Matius 10 ayat 25. Matius 10 ayat yang ke-25. Sudah ketemu? Matius 10 ayat yang ke-25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, saudara-saudara, jadi seorang murid itu mesti seperti gurunya. Hal ini berbicara memiliki standar hidup yang seperti gurunya. Gurunya adalah Yesus yang hidup kudus, maka muridnya juga harus
suka dengan kehidupan yang kudus. Ya, memang itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Dan itulah yang dikatakan pikul salib. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, maka itu sangat berat. Dan itu harus kita lakukan. Itu namanya pikul salib tadi, saudara. Jadi memiliki standar hidup yang sama seperti gurunya. Kalau kita murid Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Coba kita akan bandingkan ini. Dalam Yohanes 13 ayat 35. Sudah ketemu? Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Mungkin Aldo bisa membantu saya. Yohanes 15 ayat yang ke-12, ya. Yohanes 13 ayat 35 saya akan bacakan. Yohanes 15 sampai ayat 12 nanti Aldo yang membacakan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, saya akan membacakannya ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi kalau gurunya itu mengasihi, maka muridnya juga harus mengasihi, hidup mengasihi, saudara. Itu namanya duplikat, dan itu yang disebut murid Kristus. Ya, Alkitab jelas di situ mengatakan bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kalau apa? Kalau mengasihi, mereka akan bilang, "Duh, orang ini mengasihi, berarti muridnya Kristus." Ya, saudara-saudara, karena gurunya seperti itu, oleh sebab itu duplikatnya mesti muridnya seperti itu. Ya, oke. Aduh, Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi seperti Yesus yang mengasihi, maka murid-muridnya pasti mengasihi. Coba kita akan bandingkan dengan Efesus 5 Aldo juga nanti baca Roma ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-27. Sudah ketemu? Efesus 5 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi jemaat murid Kristus itu harus seperti gurunya, kudus, tidak bercacat. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Ya, tanpa kerut. Kehidupan kekristenan kita harus mengarah ke sana. Ya, yaitu tanpa cacat, tanpa kerut, sampai Tuhan persiapkan untuk dijemput. Ya, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, inilah yang dimaksud menjadi murid Kristus, menjadi seperti Kristus, bukan menjadi serupa seperti dunia. Amin. Ya, menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia. Serupa dengan Kristus,
Kita akan melihat bersama-sama. Klik di sini saja, saudara. Dan tim musik bisa maju ke depan. Semua, saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Ini ayat penutup kita akan baca secara bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-4. Di depan sudah ada, saudara. Ya, kita akan baca bersama-sama sebagai ayat penutup. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan. Dan mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya minta bantuan Tante maju ke depan. Kita akan memujikan satu pujian. Mari kita datang kepada Tuhan. Apakah kita sudah menjadi seorang murid yang melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita menjadi orang Kristen, artinya kita sedang menjadi murid Kristus yang belajar kepada Kristus dan menghidupi pengajaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
ajaran-Mu, selalu menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi kesukaan kami. Tuhan, bahwa hati ini memiliki kerendahan hati ketika kami hidup dalam pengajaran firman-Mu, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, bukan tanpa resiko, bukan enak, tapi kami harus menyangkal diri dan memikul salib kami, menjadi murid-Mu Tuhan. Kami harus menjadi serupa dengan Engkau. Kami mau belajar itu bersama Roh Kudus yang mengajari kami, yang memimpin kami hidup sesuai dengan firman-Mu, sampai kami siap menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, sampai kami benar-benar menjadi murid yang Engkau mau. Kekristenan kami, kekristenan yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Beri hati dan telinga kami, bahkan mungkin lidah kami Tuhan, yaitu lidah seorang murid. Ketika kami melakukan apapun, telinga kami menjadi telinga seorang murid yang selalu dengar-dengaran akan pengajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, menolong kami untuk menjadi orang-orang percaya yang berjalan sebagai seorang murid dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang sudah kita dengarkan bersama-sama, biarlah itu menjadi pengajaran buat kehidupan kita. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang mengajari kami, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, penebusan dosa karya Tuhan di atas kayu salib adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami, dan semuanya itu tidak mungkin terbalaskan melalui kehidupan kami. Tapi kami selalu bersyukur Tuhan, berterima kasih, sebab tidak ada yang bisa kami berikan untuk membalas kasih setia Tuhan
mengakhiri ucapan syukur kami dalam ibadah ini, kami nyatakan melalui persembahan kami kepada Engkau. Tuhan, berkati persembahan-persembahan ini supaya berkenan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak melihat besar kecil nilai rupiah kami, tetapi Engkau melihat hati yang dengan sungguh-sungguh, hati yang penuh keikhlasan dan karena mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita, sebab Engkau cinta orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berikan persembahan kami dan kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita angkat pujian Allah itu baik. ibadah seremoni di tempat ini, dan kita akan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengiringan dengan kesetiaan dan ketekunan kepada Tuhan.
kita datang kepada Tuhan. Dan malam hari ini kami akan meninggalkan tempat ini, namun Kau akan memberkati setiap sidang jemaatmu yang datang beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu pergumulan seluruh sidang jemaatmu masing-masing Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Kau tolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau akan menolong setiap sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya pertolongan-Mu datang kepada kami semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Engkau akan pulangkan sidang-Mu dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini mari kita pulang dengan membawa segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dicurahkan malam hari ini, memberkati kita semua, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap kehidupan keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, sekolah dan masa depanmu dibuat sukses dan berhasil. Terimalah segala berkat ini dicurahkan malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang memperoleh berkat katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.